Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi kita berjumpa pada pembelajaran online. Pada kali ini Pak Guru akan membawakan materi kelas 11 SMA yang berkaitan tentang saling menasehati dalam Islam. Di antaranya ada bab tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Jadi siswa diharapkan bisa memahami makna dari khutbah, makna dari tabligh, dan dari dakwah. Di sini ya ada gambar tentang siswa yang sedang belajar, kemudian tentang latihan berdakwah dan bertabligh. Ya, pada dasarnya setiap muslim itu memerlukan yang namanya nasihat, memerlukan yang namanya dakwah. Dan kita sebagai umat Islam itu diperintahkan untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Banyak dalil ataupun hadis yang menyebutkan kewajiban seorang muslim untuk berdakwah bagi setiap individu. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dalam sebuah ayat dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah bagi yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati supaya menetapi kebenaran, dan saling nasihat menasihati supaya bersabar. Anak-anakku sekalian, biasa kita lihat para juru dakwah yang muncul di media, baik HP, di YouTube, ataupun media televisi dan sebagainya, para dai atau mubaligh, juru dakwah yang menyampaikan ajaran Islam kepada umat. Dengan adanya kontes seperti dai cilik ya yang ada di bulan Ramadan dan sebagainya, ini adalah fenomena positif yang harus dilestarikan, yang harus kita syukuri, karena termasuk bagian dari menghidupkan syiar Islam. Kita lanjut pada pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Makna khutbah, makna tabligh, dan dakwah itu hampir memiliki kemiripan atau sama, yaitu menyampaikan pesan untuk orang lain. Secara etimologi atau lughah atau bahasa, makna ketiganya dapat diartikan sebagai berikut. Khutbah itu berasal dari khotoba yakhtubu khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti salat, seperti salat Jumat ya, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa ya, dan sebagainya. Kemudian menurut istilah, khutbah adalah kegiatan ceramah kepada jumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan kesunahan ibadah. Misalnya, khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah diawali dengan hamdalah, salawat ya,
wasiat takwa dan doa. Kemudian tabligh berasal dari kata balagha yubalighu dan tablihan, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Dalam melaksanakan tabligh, seorang mubaligh, orang yang menyampaikan tabligh, biasanya menyampaikan tablighnya, isi ceramahnya dengan retorika atau gaya tertentu yang dimiliki masing-masing para mubaligh. Ada pula istilah tabligh akbar, yakni menyampaikan dalam suatu acara yang sangat banyak dihadiri oleh ribuan orang. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yada'u dakwatan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Menurut istilah dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan dan perbuatan. Di sini dikenal adanya dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial nyata di masyarakat. Misalnya santunan anak yatim piatu, sumbangan untuk membangun fasilitas umum dan sebagainya. Pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah. Sebagaimana dijelaskan di atas dijelaskan tersebut bahwa khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas. Misalkan contohnya khutbah Jumat. Salat Jumat tidak akan sah bila tanpa diisi dengan khutbah. Dan salat Idul Fitri tidak akan sah bila tidak diisi dengan khutbah Idul Fitri. Dan salat Idul Adha tidak akan sah bila tanpa diisi dengan khutbah Idul Adha. Begitu pula orang yang melaksanakan ibadah haji, ada istilah wukuf di padang Arafah yang merupakan salah satu rukun ibadah haji. Bila orang melaksanakan wukuf di padang Arafah, tidak sah wukufnya bila tidak ada khutbah di saat wukuf di padang Arafah. Sesungguhnya khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jika khutbah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh hadirin dan yang menyangkut masalah dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari muamalah, hubungan sosial, dari keimanan, akidah, sejarah dan sebagainya. Khutbah memiliki kedudukan yang sangat agung dalam syariat Islam, sehingga sepatasnya seorang khatib memperhatikan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Seorang khatib ini harus dipahami syarat-syarat menjadi seorang mubaligh. Seorang khatib harus memiliki akidah yang kuat, tauhid yang kuat, atau tauhid yang benar, sehingga dia tidak sesat dan menyesatkan orang lain. Kedua, seorang khatib atau yang biasa membaca khutbah itu harus mempunyai pemahaman fikih yang luas, pemahaman fikih yang benar, sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya atau basyirah ilahi menuju jalan yang benar. Kemudian seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. Dan seorang khatib haruslah seorang yang sholih atau orang yang bertakwa. Salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh, yaitu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW, anak-anakku sekalian, itu hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bertabligh, menyampaikan kebenaran Allah, menyampaikan wahyu Allah, ajaran Allah untuk umat manusia. Kemudian setelah Rasulullah SAW dilanjutkan dakwah ini
tugas yang mulia ini oleh para sahabat-sahabat beliau. Kemudian setelah beberapa sahabat meninggal, itu diteruskan oleh generasi berikutnya, yakni para tabi'in dan seterusnya. Kemudian setelah mereka meninggal semuanya, tugas dakwah ini yang mulia itu dilanjutkan oleh para ulama yang mempunyai kapasitas keilmuan mereka. Sehingga Nabi mengatakan, al-ulama'u warasatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewarisnya para nabi. Seseorang tidak harus menjadi ulama terlebih dahulu di dalam menyampaikan kebenaran. Artinya apa? Siapapun yang melihat kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan yang terjadi di masyarakat, bila dia mampu untuk merubahnya, silahkan merubahnya tanpa harus menjadikan dirinya pintar. Ada yang mempunyai kekuatan, maka dia merubah maka dia menghilangkan kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan yang ada di masyarakat dengan kekuatan. Ada yang bisa menghilangkan dengan lisan, maka nasihati masyarakat tersebut. Bila tidak bisa, tidak punya kekuatan, tidak punya lisan atau tidak punya ilmu untuk menyampaikan secara lisan, maka bencilah kemaksiatan itu di dalam hati kita. Rasulullah SAW bersabda dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mara'a minkum munkaron falyukhayyiru biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, dzalika at'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu, hendaklah mengubah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, kemudian berikutnya adalah dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa dakwah adalah hukumnya fardu kifayah. Bahkan ada pula yang mengatakan fardu ain. Rasulullah mengajarkan agar seorang muslim selalu menyeru kepada jalan yang benar, baik kepada sahabatnya ataupun orang lain, dengan cara-cara yang baik. Setiap dakwah hendaklah dilandasi dengan tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Setelah itu, hendaklah dengan berdakwah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mencontohkan dakwah kepada umatnya melalui lisan, melalui tulisan dan perbuatan. Terlebih lagi di zaman sekarang ini banyak media, sarana. Bila kita tidak mampu berhadapan langsung dengan masyarakat banyak, cukup kita membuat postingan atau status di media yang sifatnya mengajak kepada kebaikan. Rasulullah SAW memulai dakwahnya kepada istri, keluarga dan teman-teman karibnya hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Di antara raja-raja yang mendapatkan surat atau risalah Rasulullah adalah Kaisar Heraklius dari Bizantium, Mukaukis dari Mesir, Kisra dari Persia atau Iran, dan Raja Najasyi dari Habasyah atau Ethiopia. Ada beberapa metode dakwah yang bisa dilakukan seseorang muslim menurut syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Inilah beberapa pengertian khutbah, tabligh dan dakwah, serta pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah dalam kehidupan masyarakat. Misalkan kita dengan sesama teman melihat kemungkaran di sekolah, temannya ingin mencuri uang teman-teman yang lain, kita kalau mampu dan berani untuk menegur kemungkaran, tegur. Itu namanya sudah berdakwah. Kemudian ada teman yang sudah waktunya jam sholat, mereka masih nunda-nunda sholat, kita ajak untuk melaksanakan sholat. Ini contoh adalah dalam berdakwah atau bertabligh. Kita akan sambung pada sesi berikutnya, sesi kedua ya, tentang
Kita akan lanjut pada sesi kedua berikutnya, pertemuan yang akan datang tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah ya. Semoga pelajaran yang singkat ini mampu menambah wawasan bagi kita semua. Silahkan catat bagian yang penting-penting dan tulis di kolom komentar bila ada yang kurang jelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.